kita ada satu tempat yang emang dibikin jadi set gitu ya. Ternyata itu kan lumayan luas tuh kayak rumput-rumput lahan gitu. Terus waktu itu ada yang bilang kalau itu ternyata tempat di mana korban-korban yang bunuh Salak dikuburkan. Halo Sobat Drilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah kedatangan cast dari Pulau Hantu. Ada Kak Samo, ada Kak Amanda, dan ada Kak Cindy. Hai. Apa kabar nih Kak? Baik. Luar biasa. Sedang lah. Terus denger-denger nih Kak Amanda, ini kan film pertama kamu ya? Iya. Ini film pertama dan film horor gitu. Gimana sih perasaannya tuh tiba-tiba film pertama dengan film horor gitu? Gimana ya? Aduh. Sebenarnya tentunya aku senang banget bisa join di Pulau Hantu. Of course, untuk film pertama itu dapat horor, agak takut. Aku juga penakut orangnya ya. Jadi aku juga takut, tapi pas dijalani ternyata seru-seru aja, dan semua cast dan krunya juga seru, jadi it went well I think. Dan ini film pertama, kira-kira bakal mau main film lagi nggak? Of course. Semoga bisa. Oke. Terus ini kan kalian semua cast Pulau Hantu sebenarnya udah tahu belum sih kalau di tahun 2007 ya ada film hantu film Pulau Hantu juga? Tahu dong. Tahu dong, kita nontonnya bareng. Enggak. Jadi sebenarnya udah tahu juga ya. Udah dong. Oh, Tapi aku tuh masih SD. Kamu waktu itu umur berapa? Aku lebih kecil lagi sih. Sama paling tua. Aku nontonnya bareng kakak dulu apa gini kan. Seru zaman itu. Terus tiba-tiba kalian sekarang jadi cast Iya. Pulau Hantu juga, Seru gimana sih banget ya rasanya? Rasanya Ini kayak dulu nonton gitu kan? Iya. Nggak expect ya dulu kayak. sebenarnya tuh ya gue pas ditawarin tuh mikir kayak oh film Pulau Hantu. Karena gue nggak nyadar IP yang dulunya gitu. Terus pas tar dulu deh. Ini Kayak udah pernah gitu ya. yang itu bukan sih gitu. Terus oh iya yang ini gitu. Lucu sih. Iya lucu ada perasaan yang Terus bisa ngelakuin itu sama teman-teman juga, kebetulan sama Cindy, sama Taskia udah kenal juga sama Amanda, bisa kenalan sama Buki dan Hana, seru juga orangnya. Jadi kayak liburan aja nggak sih kita? kayak beneran lagi liburan ke pulau. Iya, true. Kalau Amanda udah pernah nonton juga? Aku belum pernah nonton. Belum pernah nonton. Dan nggak dianjurin sebenarnya. Iya. Oh jadi kalau misalnya belum nonton nggak dianjurin buat nonton? Iya, karena beda kan. Dia mau story, everything is different, the cast is different, everything is different, so ya kemarin mungkin nggak dianjurin karena itu sih ya, karena beda ya. Mau iya. Jadi dari segi cerita ini sebenarnya baru apa remake? Baru ya, karena benar-benar memang nggak ada ceritanya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuman mungkin ini nih yang agak bisa menjawab kenapa hantu mangap itu bisa terjawab di yang film ini, film 2024 ini. Mungkin film-film sebelumnya nggak terlalu dikasih tahu dijelasin, backgroundnya atau apa, pokoknya mangap ya. Cuman ikonik hantunya mangap gitu kan. Nah, yang ini lebih dalam bisa lebih hantunya. tahu Cerita tentang kenapa hantunya bisa Itu seperti dia. itu. Ya karena itu kan ditanyain juga ya hantu mangap itu berarti itu orang-orang yang udah sebenarnya nonton di 2007 karena di trailer yang yang sekarang ini pun nggak ada nunjukin hantu itu kan gitu. Oh berarti ini ceritanya baru, cuman berarti nggak ada kaitannya sama sekali ya dengan yang 2000. Kaitannya lebih ke mungkin ke hantunya doang sih. Hantunya tetap Sama Dari 2007 sampai 2000. sama anak-anak muda gitu kan. ceritanya ya liburan ke pulau sama itunya sih. Iya, itunya doang yang sama. Mungkin kayak universe lainnya gitu. Iya, Iya, benar kayak sih. di parallel universe ini yang ada Kejadiannya kita ya. gitu. Terus ini kan kayak cerita liburan terus ke pulau gitu ya. Sebenarnya yang jadi sumber konflik utamanya tuh apa sih di Pulau Hantu ini? Banyak sih mungkin.
dari pertemanannya aja kan udah diuji pasti tuh. Ketika survival mode kan pasti sifat orang beda-beda terus akan Iya. Benar, dari yang persahabatan banget, terus kita kan tujuannya mau liburan ya gitu, mau merayakan kelulusan gitu. Terus tiba-tiba ada kejadian, terdampar, terus sebenarnya dari situ sih, Dari situ sumber konfliknya masih yang terdampar itu ya? Iya, setelah terdampar baru tuh makin, banyak konflik semua keluar. Ya, tapi nggak bisa diceritain semua ya, Iya, harus nonton. Makanya jadi nggak bisa diceritain hanya sampai situ. Sampai situ, karena biar makin penasaran, biar nonton ke bioskop, kalau diceritain nanti nggak pada nonton. Yes. Terus boleh diceritain nggak sih masing-masing karakter kalian di Pulau Hantu tuh kayak gimana? Ya. Gue di sana berperan sebagai Pandu. Pandu itu ya salah satu dari geng anak-anak yang jalan-jalan ke pulau. Dia kesana sebenarnya untuk liburan dan untuk merayakan juga sebentar lagi anak-anak ini akan misah, akan ada yang kerja, ada yang apa. Dia juga dari latar yang paling mengenaskan gitu, yang paling beda, nggak lulus gitu. Jadi pengen reunian sebenarnya terakhir gitu mungkin ya sebelum semuanya pada sibuk, sebelum semuanya ternyata dihancurkan oleh si makhluk ini. Pandu karakternya gimana sih Kak? Pandu tuh karakternya sok-sok happy go lucky padahal sebenarnya sad boy gitu. Sebenarnya perasa tapi dia nggak terlalu mau nunjukin perasaannya gitu, ya udahlah santai aja tapi Itu Pandu karakternya sama nggak sih sama karakter kamu Kak? 11-12 ya. Yang Apalagi kan karakternya lain ya, 11-12. ya mungkin nggak tahu sih, nggak tahu. Tapi lucunya menurut aku kita semua we have that ada sisi kitanya di dalam karakter kita semuanya. Iya. Ini ada banget juga. Hana ada banget juga. Hana banget. Latih banget. Iya, latih banget. Iya. Oh jadi masing-masing ada ya? Ada. That's surprisingnya ada gitu. Kalau Kak Amanda sendiri gimana tuh karakternya? Karakter aku sebenarnya hantu, she's the hantu ya. Ya. Sosok misterius. Iya, pokoknya ya kan dia hantunya, aku hantunya kan. Tapi ya nanti kalau yang nonton, ya anjay. Nanti kalau yang hantu nonton kayak gini bentukannya. Wow. Nanti kalau yang nonton mungkin ada depth lagi di karakter itu gitu, nggak cuma sebagai hantu mangap tapi lebih ada apa ya, dimensi. menurut aku ada sisi manusianya dia, sisi kemanusiaannya dia, bahwa ya dia cuma sebenarnya cuma cewek biasa aja yang pengen gitu deh. Gitu deh, bikin penasaran ya. Terus kalau Kak Cindy gimana nih Kak? Aku berperan sebagai Niki. Niki tuh, nih kalau kalian tuh punya geng, pasti ada satu orang yang ngurusin semuanya. Oh iya. Nah, itu adalah Niki. Dia tuh well organized orangnya, cuman terkesan jadinya tuh agak bossy, makanya jadi kayak nyebelin gitu loh. Cuman sebenarnya enggak, maksud dia tuh kayak dia tuh nggak bisa kalau berantakan gitu. Atau Niki tuh kayak gitu. Itu berarti sama juga sama kayak karakter kamu sendiri? Ada lah. Ada dikit ya. Terus proses syutingnya kan berapa lama sih Kak? Sama lokasinya tuh di mana sih? Di Jakarta apa di luar Jakarta? Proses syutingnya kita 20 hari ya? 22. 19 sampai 22 hari. 19, oke. Cuman karena ditambah persiapannya anggap saja sebulan ya, karena kan kita ada reading, workshop dan lain-lain. Terus kita lokasi syutingnya ada di dua tempat. Yang pertama di Sukabumi, Cidahu. Satu lagi di Tanjung Lesung. Di Tanjung Lesung. Pulaunya itu. Sebenarnya ada satu lagi sih di Puncak. Oh iya. Tapi kalian nggak datang. Kita nggak ada. Oh itu. Oh iya.
my house. Nah itu kan sekitar kayak sebulan lah, kayak 20 hari dengan 3 lokasi berbeda itu rata-rata juga outdoor kan pasti kalian syutingnya. Itu gimana sih Kak exercise-nya? Pasti kayak terus lebih capek kan pasti. Bukan lagi. Capek, dingin, panas dapat semua Panas, ya. dingin, Panas dingin dapat semua. Dingin terlalu dingin, Panas terlalu panas. Terus gimana tuh kalian pas menghadapi syuting dengan cuaca dingin, panas banget? Ya gitu Ya Mak. gitulah, bayangin aja. Jadi bayangkan. Menggigil. Kalau aku tuh nggak kuat dingin orangnya. Oh nggak kuat. Same, aku juga Sangat nggak kuat dingin. Dan kita kan kebanyakan syutingnya kebalik jamnya. Jadi udah emang dingin di situ aslinya, terus tengah malam anginnya makin kenceng kan. Ditambah lagi ada beberapa adegan yang agak membasahi kita karena hujan. Jadi dingin sambil diguyur. Belum lagi baju Niki itu belum baju aku yang paling pendek paling, gitu ya kan. Aku pakai celana pendek sama tank top lah gitu. Yang lain tuh masih si Taskia tuh masih pakai kemeja. Siapa namanya? Lati Hana masih pakai dress, masih lumayan gitu. Aku tuh benar-benar terekspos. Jadi gak ketutup gitu. Ya, lumayan sih. Nahan menggigilnya di antara adegan dan dialog. Lumayan sih. Nahan mual lagi di kapal kan itu Oh nahan iya mual. ya, benar. Di Karena kapal. seharian goyang terus kapal kan. Wah itu lumayan tuh. Sama yang Menurut gua pas itu panas, paling yang pas panas sunburn. oh iya sunburn semua. Ya pokoknya lumayan lah. Ini kayak Ada cerita menarik gak sih Kak? Pengalaman menarik gak sih pas syuting? Atau ada yang diingat gak sih momennya? Atau ada yang malah pas syuting ada horornya? sebenarnya ada kisah-kisah aja pas kita lagi di pulau-pulau tuh ada sumur yang angker gitu. Aku nggak pernah lihat sumurnya, siapa pernah ya pas lewat. Soalnya pulau itu kan dari ujung ke ujung jalan kaki langsung sampai gitu kan. Udah kecil ya? Iya, tapi kayak hutan gitu. Jadi udah dikelilingin laut. Nah di tengahnya tuh ada sumur. Si Buki tuh sempat ngajak jalan-jalan kayak ke sumur ya mau lihat. Siang bolong kayak aduh nggak ada, hobinya aneh anak gue tidur aja. Tidur. Nggak tahu deh kesana dia ada kejadian apa. Gitu. Ya paling gangguan pas pulang aja sih kayak di jangkarnya tiba-tiba nyangkut setengah malam terus di tengah laut tiba-tiba kita nabrak sesuatu di bawah ternyata kita menyentuh dasar laut di perahu jadi nggak bisa gerak malam-malam udah nggak bisa gerak kayak gini lama banget. Ya itu aja sih kayak baru pertama kali nyentuh dasar laut di tengah laut gitu kayak Di tengah laut udah nyampe nyentuh dasar laut nggak bisa gerak perahunya tapi di posisi itu di tempat itu doang. lumayan deg-degan sih tengah malam tengah laut. Jadi mungkin bukan horornya tapi lebih kayak ini gue selamat. Iya, and like kalau yang di Cidahu itu kayak genset mati-mati terus gitu. Iya, banyak banget. Ini bener apa enggak ya? Apa? Enggak, ini aku dengar rumor, aku dengar dari siapa ya yang ngomong ya? Kayak dari warga lokal sana atau dari siapa gitu? Yang terakhir di Gunung Salak. Iya. Oh yes, oh my god. Ternyata Ini lokasinya itu mana sih? Lokasi utama kita yang di Cidahu. Itu kan kita ada satu tempat yang emang dibikin jadi set gitu ya. Ternyata itu kan lumayan luas tuh kayak lahannya, rumput-rumput ya, lahan gitu. Terus waktu itu ada yang bilang kalau itu ternyata tempat di mana korban-korban yang Gunung Salak dikuburkan katanya. Dan sih kita tahu setelah hari terakhir kita tahunya itu. Oh, itu seru banget. Tapi selama pas di sana nggak ada gangguan lah kayak. Enggak sih. Nggak ada. Lebih ke kita fokus menggigil. Udah terlalu menyiksa untuk kita. Iya, kayaknya udah terlalu fokus untuk ya gitu deh. Bener. Tapi untungnya baru tahu di hari terakhir kan. Mungkin kalau udah tahu dari awal jadi kayak ke distract, malah kepikiran. Padahal nggak ada apa-apa mungkin. Iya, padahal nggak ada apa-apa kok. Terus ini batas umur buat nontonnya itu berapa sih Kak? PG berapa sih? 6 Masuknya berapa ya? 13 itu kayaknya. 13. Terus buat Gen Z zaman sekarang nih sebenarnya relate gak sih sama film Pulau Hantu ini? Pasti relate sih menurut gue generasi apapun. Menurutku akan relate banget sih, apalagi dengan karakter-karakter baru dan kayak storyline yang baru, semuanya baru dan
lumayan relate untuk anak-anak yang muda sih menurut aku. Karena even aku yang ya I'm Gen Z tapi kayak aku di antara Gen Z and millennials, right? Jadi kayak aku aja masih relate banget sih. Apalagi dengan Gen Z yang sekarang. Terus ini kan tayangnya katanya tanggal 10 Oktober tuh. Terus bertepatan sama World Mental Health Day. Nah itu kenapa tuh? Apakah ada kaitannya atau enggak sih? Terutama dari friendshipnya ada kan. Maksudnya setiap orang punya masalah masing-masing itu lumayan diungkit. Dari awal pun darah kenapa ke sana itu ada ke arah sana. Terutama juga bahkan hantunya gitu. Nah itu dia makanya yang kita bilang untuk menjawab kenapa ada perbedaan di yang ini tuh nyeritain si hantunya ini juga lumayan kita jadi tahu background story-nya lebih dalam gitu. Nah, kenapa tuh kenapa harus pas World Mental Health gitu. Berarti itu ada kaitannya berarti Kak? Ada banget. Tapi nggak bisa di-spill ya? Of course not. Tapi secara menyeluruh pasti akan ngerti ketika nonton kayak. Sebenarnya udah di-spill di trailer dikit sih. Kalau nonton trailer itu pasti udah kebaca. Tiba-tiba settingnya berbeda gitu kan di trailer. Iya. Coba nonton ulang deh trailernya. Yang tiba-tiba rapih itu apa kira-kira? Sebenarnya jadi makin penasaran ya, karena aku juga nonton yang 2007-nya, terus sekarang aku juga udah lihat trailernya tuh kayak, oh beda nih, walaupun emang banyak film horor nih, tapi aku ngerasa ini beda gitu, kayaknya seru, karena anak-anak zaman sekarang juga kayak suka liburan, jalan-jalan sama teman-teman gitu ya, cuman jangan sampai ke pulau hantu ya. Gitu. Nggak usah aneh-aneh. Ya. Yang terakhir nih Kak, aku mau minta masing-masing dari kalian 3 kata untuk pulau hantu. Aku dulu ya. Persahabatan yang jelas, terus teror, tragedi. Menurut aku walaupun tragedi masih heartwarming gitu. Good point. Masih ada heartwarmingnya gitu. Bisa dibilang nggak sih? Ya. And menarik and apa ya? Seru juga sih. Seru. Misteri, drama, gue bisa bilang drama loh. Drama sama kepo ya. Aku sebenarnya kayak makin penasaran ya, apalagi dengan 3 kata yang dari kalian bilang tuh cukup kayak mendeskripsikan dan apakah bener nih kayak gini gitu. Jadi buat kakak nih makasih banyak udah ngobrol tentang film Pulau Hantu, udah main-main ke Brilio. Jadi makin penasaran, dan filmnya tuh bisa ditonton tanggal berapa sih Kak? Tanggal 10. Mulai tanggal 10 Oktober 2024. Oke, buat Sobri jangan lupa untuk nonton film Pulau Hantu 10 Oktober 2024. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye. Bye-bye. See you.